Shalom Bapak Ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan. Hari ini Kamis 29 Agustus 2024, kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan metode pembacaan 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia atau GKO. Sebelumnya mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur kepada Bapa kalau hari ini kami masih boleh menerima hari baru yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat media YouTube ini. Kiranya Tuhan beri kami hikmat dan pengertian dari tempat kami masing-masing, agar ketika kami mendengar dan merenungkan bagian firman hari ini, kami dapat memahami isi hati Tuhan lewat kebenaran firman yang kami baca dan kami renungkan di hari ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa, amin. Hari ini saya, Pendeta Radut Simanjuntak, Gembala Sidang GKO Solo Gracia Sorong, akan menghantar kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Samuel 9 ayat 7-8. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru Alkitab Jilid yang pertama. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hamamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Tema perenungan hari ini adalah bersyukur atas belas kasih. Belas kasih dan bersyukur adalah dua kata yang pada prinsipnya berkaitan. Orang bersyukur disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah ketika dirinya menerima belas kasihan, baik dari orang lain maupun dari Allah. Hal itu juga dirasakan oleh Mephiboset. Ada dua pertanyaan yang akan membantu menghantar kita pada perenungan firman Tuhan hari ini. Pertanyaan pertama, apa maksud Daud berkata demikian kepada Mephiboset di ayat yang ke-7? Dan pertanyaan kedua, apa respon Mephiboset terhadap perkataan Daud di ayat yang ke-8? Ada beberapa hal yang menarik dari dua ayat dalam perenungan kita hari ini, di mana tema kita terjawab di dua ayat yang kita baca bersama. Kalau kita melihat pada pertanyaan pertama, tentu kita akan bingung dengan tindakan Daud. Sebagai seorang raja terpilih yang sah, adalah halal ketika Daud berkeinginan menghapus daftar keturunan raja sebelumnya, atau setidaknya mengasingkannya. Tetapi seruan Daud dalam ayat ke-7 justru berbanding terbalik. Seruan Daud cukup menarik karena dalam seruan tersebut terdapat penekanan kepada Mephiboset. Kata "jangan takut" adalah kata yang diambil dari bahasa Ibrani yang menjelaskan dua hal sebagai kata keterangan dan kata kerja. Jadi artinya ketika Daud berseru kepada Mephiboset "jangan takut", maka Daud menghendaki agar Mephiboset berhenti berpikir yang buruk akan tindakan Daud kepada dirinya. Maka kalau kita menyambung pada pertanyaan pertama, maka apa maksud Daud berkata demikian kepada Mephiboset? Adalah untuk memberikan Mephiboset keyakinan bahwa Daud tidak akan bertindak yang buruk kepada Mephiboset selain karena janjinya terhadap Yonatan, tetapi Daud memaknai bahwa inilah belas kasih yang Daud tunjukkan kepada Mephiboset. Alih-alih menyingkirkan Mephiboset, Daud justru hendak merangkulnya dan menunjukkan belas kasihnya kepada Mephiboset seperti Allah mengasihi Daud ketika Daud berhadapan dengan kakeknya Saul. Melanjut pada pertanyaan kedua bagi kita, mungkin sedikit banyak mengajak kita merefleksikan kehidupan yang kita jalani. Kadang-kadang kalau kita diberi tindakan belas kasih yang sedemikian besar dari orang yang pernah bersinggungan dengan kita atau keluarga kita di masa lalu, maka kita akan merespon hal itu dengan canggung. Hal yang sama terlihat dalam respon Mephiboset yang menyamakan dirinya sama seperti anjing mati. Seruan yang sama pernah Daud lontarkan di hadapan Saul. Maka seperti Daud yang merasa tidak layak menerima belas kasih Allah, Mephiboset juga merasa tidak layak menerima belas kasih Daud. Tetapi kisah ini justru mau mengajak kita bersama merenungkan bahwa belas kasihan dari Allah pasti akan kita terima dalam hidup kita
dan kita mesti bersyukur atasnya. Untuk itu, pelajaran apa yang dapat kita petik dari pengajaran di atas? Yang pertama, syukurilah belas kasihan dari Allah. Renungan ini mengantar kita pada perenungan bahwa Allah dapat memakai siapapun untuk mengasihi kita. Maka kita perlu meningkatkan kepekaan membaca kasih yang Allah nyatakan bagi kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, agar ketika kasih itu kita rasakan, kita dapat segera menaikkan syukur kepada Allah atas kasih yang sudah dinyatakan kepada kita. Yang kedua, jadilah pribadi yang memandang ke depan. Apa yang Daud lakukan kepada keturunan Saul, Mephiboset, adalah bukti bahwa Daud benar-benar memahami konsep kasih Allah dalam dirinya. Daud sadar betul bahwa keberadaan dirinya di hadapan Mephiboset adalah karena kasih Allah. Daud memilih tidak melihat masa lalu. Daud memilih tidak memperhitungkan tindakan Saul terhadap dirinya, melainkan ia bersedia membagikan kasih kepada Mephiboset. Untuk itu, sebagai umat yang juga merasakan kasih Allah, marilah kita juga bersedia mewartakan kasih Allah kepada semua orang yang kita temui, termasuk orang yang pernah bersinggungan dengan kita di masa lalu. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Seperti benih yang ditaburkan di tanah subur yang menumbuhkan tunas baru di ladangnya, ya Tuhan, seperti itu jugalah firman yang bersama kami dengar dan kami renungkan di hari ini. Sebagai umat-Mu, kami tentu masih banyak kekurangan akan mengerti kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah senantiasa memampukan kami, sehingga kami tidak hanya mampu membaca dan merenungkan firman ini, melainkan juga kami dimampukan untuk melakukan firman itu dalam kehidupan dan pelayanan kami hari lepas hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa, amin. Demikian renungan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.